Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lihana Artana Erawati Siregar, calon guru penggerak Angkatan 10 Jakarta Timur. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Ibu Siti Badriah, atau biasa kami panggil Ibu Sibat. Beliau adalah guru matematika di tempat saya bertugas, yaitu SMP Negeri 74 Jakarta. Selamat siang Bu Sibat, bagaimana Siang, kabarnya? Alhamdulillah baik. Memri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga Bu, baik Bu. Baik Ibu, sebentar lagi saya mohon izin untuk ikut Ibu di kelas untuk mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran di kelas Ibu ya Bu. Namun, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tujuan dilakukannya supervisi ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain yaitu dengan memberikan masukan dan membantu mengembangkan kemampuan Ibu Sibat, sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang bermanfaat bagi murid-murid kita. Namun sebelumnya kita akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Bu Sibat lebih siap dan lebih percaya diri lagi dalam melakukan kegiatan mengajar di kelas ya Bu. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini, Bu. Yang pertama, materi apa yang akan Ibu ajarkan pada saat supervisi nanti? Materi yang saya akan sampaikan yaitu konsep sistem persamaan linier dua variabel. Baik, jadi materi yang akan Ibu ajarkan pada hari ini adalah konsep sistem persamaan linear dua variabel. Untuk tujuannya, Bu, untuk tujuan pembelajaran yang Ibu capai apa, Bu? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami konsep persamaan linier dua variabel. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis penyelesaian SPLDP secara mandiri setelah melihat tayangan slide PowerPoint yang akan saya sampaikan. Yang ketiga, peserta didik dapat membentuk SPLDP dari masalah kontekstual dengan tanya jawab atau diskusi. Baik, jadi tujuan pembelajaran Sibat yaitu yang pertama memahami konsep SPLDV, yang kedua menganalisis penyelesaian SPLDV, dan yang ketiga membentuk SPLDV dari masalah kontekstual. Begitu ya Bu ya? Iya. Nah, untuk area pengembangan yang hendak Ibu capai kira-kira di mana apa saja Bu? Area pengembangan saya di sini yaitu pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan budaya positif. Baik. Untuk area yang akan Ibu kembangkan adalah pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan juga budaya positif ya Bu. Iya. Kira-kira dari ketiga area pengembangan tersebut, ada nggak yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu untuk saya amati? Yang ingin saya secara spesifik yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Oke, baik Bu. Berarti spesifiknya adalah pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ya Bu. Nah, bagaimana dengan strategi pembelajaran yang Ibu persiapkan dalam mencapai tujuan pelajaran Ibu? Baik itu metode pembelajarannya, model pembelajaran, ataupun media yang akan Ibu gunakan. Saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan metode diskusi. Adapun model pembelajaran yang saya pakai yaitu problem based learning dengan media yang saya gunakan yaitu video, gambar, dan LKPD. Baik, berarti jadi strategi pembelajaran yang Ibu lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan metode diskusi, model pembelajarannya adalah problem based learning, dan media yang akan Ibu pakai adalah video, gambar, dan LKPD. Iya Bu ya? Oh ya Bu, baik. Untuk supervisi kita, seperti yang sudah kita rencanakan, akan kita laksanakan pada hari Jumat, tanggal 6 September 2025, jam 9.50 sampai selesai ya Bu? Iya, betul Mem, 2024. Oh iya, 2024, maaf, terima kasih koreksinya Bu Sibat. Jadi tanggal 6 September 2024 ya Bu, jam 9.50. Baik, yang terakhir nih Bu Sibat, kira-kira harapan Bu Sibat untuk besok kegiatan observasi kita apa nih Bu? Iya, harapan saya semoga pembelajaran saya di kelas nanti bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan. Siswa-siswa bisa terlibat aktif dan bisa menyelesaikan konsep sistem persamaan linear dua variabel. Ya Bu, harapan saya juga demikian Bu, pembelajaran Ibu besok bisa berjalan dengan baik ya Bu, dan bisa bermanfaat buat anak-anak kita semua. Baik, Bu Sibat, setelah melakukan observasi besok, kita akan kembali melakukan percakapan pasca observasi. Nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktis saya yaitu Ibu Mimi Kurniati. Untuk waktunya nanti akan saya hubungi Bu Sibat kembali. Baik Ibu. Baik Bu Sibat, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk perbincangan hari ini. Iya, Terima kasih. Wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak.
Ibu minta tolong sebelum pembelajaran kita berdoa dulu dipimpin oleh satu orang. Ya, ketua kelas silakan. Mari semuanya untuk kita mulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, untuk hari ini siapa aja yang tidak masuk? Siapa? Aru, Pidi, Najwa. Ya, sebagian sakit dan sebagian sedang proses ANBK ya, simulasi ANBK. Kita doakan semoga yang sakit semoga cepat sembuh dan ANBK-nya berjalan dengan baik ya, dengan lancar. Kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Kita pembelajaran di materi baru yaitu tentang SPLD. Kita lanjut lagi. Ibu mau tahu dulu nih keadaan kalian ya. Fisik kalian tuh seperti apa yang kalian rasakan tadi pagi, apakah ada kalian yang sedih atau yang lagi bahagia atau apa ya, bisa kalian tuliskan silakan kalian scan, kalian tulis perasaan kalian, apa yang kalian rasakan pada pagi, suka ataupun apa itu. Semoga kalian tetap semangat untuk pembelajaran. Kita ice breaking dulu ya, biar semangat paginya tambah semangat ya. Ya, silakan kalian berpasangan dengan temannya. Siapkan dulu pulpen, pena kalian di depan. Ya, kalian siapkan pena kalian di depan satu. Jadi berpasang-pasangan. Kalau ibu bilang clap berarti kalian tepuk tangan. Kalau ibu bilang boom, tepuk meja. Kalau ibu bilang pen berarti kalian rebut pennya, gitu ya. Oke, mulai. Konsentrasi. Boom. 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 Clap, clap, clap. Dulu. Ulang. Konsentrasi. Clap. Clap. Boom. 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 Clap. Boom. Clap, clap, clap. Boom. Boom. Pen. Siapa yang dapat? Iya. Boom. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Pen. Siapa yang akan membacakan kesepakatan kita? Ya, kesepakatan belajar kita di sini yang pertama, belajar dengan tertib. Yang kedua, masuk tepat waktu, menjaga kebersihan, mengumpulkan tugas tepat waktu, diperbolehkan minum. Untuk air mineral boleh, tetapi yang berwarna seperti biasa tidak boleh ya. Dan menggunakan HP dengan bijak. Ada yang mau perlu ditambahkan lagi? Cukup? Ini ya. Oke. Assalamualaikum Bu Sibat. Terima kasih Bu Sibat atas waktu dan kesempatannya. Kita hari ini bisa berbagi untuk ngobrol-ngobrol ya Bu. Sibat kali ini saya didampingi oleh pengajar bakat saya Bu. Saya dapat observasi ini. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait hal yang sudah saya amati pada saat pembelajaran kemarin, saya terlebih dahulu akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Sibat nih. Tentang kegiatan yang sudah Bu Sibat lakukan kemarin. Tujuan percakapan hari ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Baik, Sibat. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih Bu perasaan Ibu terkait proses pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan? Saya baik, karena ini pertama kali saya dan saya juga belum terbiasa, jadi saya merasa sedikit tegang Bu. Tapi saya merasa senang sekali karena proses pembelajaran ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya, walaupun sedikit tegang ya Bu, tapi udah sepatu bagus Bu pembelajarannya, tapi prosesnya berjalan lancar kemarin ya Bu. Bu Sibat bisa nggak ceritain lagi area pengembangan apa yang kemarin sudah dilakukan dalam kegiatan pembelajaran? Untuk area pengembangan yang saya lakukan di pembelajaran kemarin di kelas,
berdiferensiasi, terus pembelajaran sosial emosional dan risiko positif. Nah, bisa ceritakan Bu langkah-langkah atau tahapan pembelajaran Ibu kemarin? Ya, untuk tahapan atau langkah-langkah yang saya lakukan dalam pembelajaran kemarin itu, yang pertama seperti biasa saya menyapa anak-anak, saya mengecek kehadiran siswa, terus saya mengidentifikasi emosional diri pada siswa yaitu dengan menggunakan Mentimeter. Terus saya mengkondisikan siswa juga dengan ice breaking. Terus saya apa itu persepsi, terus saya membagi kelompok sesuai dengan hasil asesmen awal saya yang sudah saya lakukan sebelum pembelajaran. Saya memberikan kelompok, terus saya memakai video YouTube, video tentang STMDP. Di akhir, setelah mereka presentasi, saya tutup dengan refleksi dari siswa tentang pembelajaran hari ini. Langkah-langkahnya sudah berjalan dengan baik ya Bu, mulai dari pendahuluan, terus ada speaking, ada persepsi, ada segala macamnya, terus di kegiatan inti juga terlihat sekali baik prosesnya, produknya, atau kontennya terlihat diferensiasi ya Bu, sampai refleksi Ibu menggunakan indikator G Bu ya. Itu sudah. Nah, menurut Bu Sibat, apakah area pengembangan yang kemarin Bu Sibat laksanakan? Karena kan Bu Sibat juga minta ya ada spesifiknya area pengembangannya adalah pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, menurut Ibu apakah sudah terlaksana dengan baik atau sudah berhasil dan dalam kelas? Alhamdulillah, menurut saya berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangan yang saya alami karena ketika melaksanakan proses pembelajaran ini masih ada sedikit beberapa siswa yang masih pasif. Itu menurut sudah berjalan dengan baik ya Bu, walaupun masih ada kekurangan tadi anak-anak masih pasif. Kira-kira tadi menurut Ibu kekurangannya apa aja Bu selain anak pasif itu kenapa tadi kira-kira? Yang anak-anak pasif ini mungkin karena mereka tidak terbiasa ya Bu ya, karena selama ini kan pembelajaran secara individu. Terus juga saya kurang menguasai anak, jadi mungkin ada anak yang beberapa yang merasa tidak diperhatikan karena kan saya harus berpindah dari satu kelompok ke kelompok yang lain seperti itu. Jadi tadi kekurangannya selain mereka kurang pasif, jadi mereka ada juga yang merasa nggak diperhatikan karena mungkin dilihat menjadi kelompok Kurang menguasai. Nah, mungkin anak-anak yang kan mengandalkan teman, karena kemarin saya juga lihat ya Bu, prosesnya memang sudah berjalan dengan baik, hanya memang ada beberapa anak yang masih kurang aktif. Nah, kira-kira menurut Ibu mengapa tuh Bu, kira-kira anak-anak itu kurang aktif di dalam pembelajaran? Mungkin karena bagi mereka itu pertama kali ya Bu ya, pertama kali. Nah kan selama ini saya memantau ya secara individu, kerjakan sendiri-sendiri. Nah jadi mereka itu merasa ada waktu luang di situ ya, udah saling mengandalkan teman yang mengerjakan di dalam kelompok itu. Nah di waktu luang itulah mereka dibuat untuk bermain, jadi tidak berkolaborasi sama satu kelompok. Apa ya Bu, menurut Ibu juga bersikap pasif, jadi bisa melakukan kegiatan kelompok, mungkin mereka juga biasa menerima ya Bu ya. Terus kira-kira Bu Sibat, apa rencana tindak lanjut Ibu ke depannya supaya kekurangan itu tidak terjadi lagi? Karena saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan saya menetapkan 3 aspek gaya belajar siswa, yaitu dengan auditory, visual, dan kinestetik. Maka untuk kegiatannya pun harus didampingi dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi yang dapat diterima oleh siswa, dan sehingga siswa tersebut tidak pasif lagi. Rencana bersifat ya Bu ya, untuk melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan anak-anak tidak bersikap pasif lagi, dan rencananya bisa berjalan dengan baik ya bersifat ya, dan bisa terrealisasi, bisa membuka proses pembelajaran yang baik ke depannya. Kira-kira bersifat kapan mau memulai perubahan bersama tersebut? Mungkin untuk tempatnya belum saya tentukan ya Mem. Insya Allah saya akan melakukan secepatnya untuk proses pembelajaran ini menjadi lebih baik lagi.
kasih Bu Sibat untuk jawabannya. Di sini sekarang saya ingin menyampaikan Bu apa saja hal-hal yang saya catat kemarin yang saya temukan ketika saya melakukan observasi. Yang pertama, Ibu dalam kegiatan pembelajaran atau proses belajar mengajar sudah berjalan dengan sangat baik dan lancar. Walaupun tadi memang masih ada anak yang pasif ya Bu, jadi memang bisa dikendalikan oleh teman-teman satu kelompoknya. Yang kedua, untuk area pengembangan baik belajar berdiferensiasi, belajar sosial emosional, dan disiplin positif semua sudah terlihat jelas. Contohnya ibu menyapa anak, ibu dan terus menanyakan kabar anak. Ketika anak yang tidak masuk, ibu mengatakan sebaliknya. Kita doakan supaya sembuh. Itu tidak masuk dalam belajar sosial emosional. Ketika juga dalam proses belajar, ibu memberikan konten, proses dan yang berbeda-beda kepada pekerjaan itu juga terlihat berbeda ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi sudah dapat, dan juga ketika ibu mengingatkan tentang kesepakatan kelas juga itu sudah lihat Bu, pasti. Terus juga tadi kegiatan belajar sudah mungkin dari permukaan, kegiatan ini sampai berangkat juga sudah diuji menurut saya yang bisa saya simpulkan dari kegiatan belajar kemarin, proses belajar kemarin adalah belajar yang sudah lakukan sudah sangat berdiferensiasi dan sangat bagus sekali. Semoga bisa lebih dikembangkan, bisa lebih baik lagi ya Bu. Baik Bu Sibat, kita sampai sini. Kira-kira nih Bu Sibat, dari percakapan yang sudah kita lakukan hari ini, apa sih yang Ibu mau dapatkan, bisa juga dapatkan dari percakapan ini? Iya, terima kasih Men sudah memberikan kembali kepada saya. Semoga pembelajaran ini bisa saya lakukan di pembelajaran saya. Bu Sibat, sukses untuk rencananya, sukses juga dalam PGD-nya, PLPG-nya Bu. Semoga apa yang direncanakan rencana bersama bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Sibat untuk waktunya, untuk boleh menjawab pertanyaan saya. Selamat aktivitas kembali Bu. Terima kasih.